Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film ini diawali dengan menceritakan tentang seorang pria bernama Louis yang bekerja untuk Interpol dan seorang wanita bernama Eleanor yang merupakan seorang jaksa dari Amerika. Saat ini Louis berada di Jerman untuk bertemu seseorang yang mengetahui tentang skandal besar yang melibatkan perusahaan bank bernama IBBC. Namun ketika Louis hendak menemui orang tersebut, dia menemukan pria itu malah tergeletak di jalan seperti orang yang sedang keracunan. Melihat itu, Louis mencoba untuk membantu, tetapi kemudian dia sendiri malah mengalami kecelakaan dan kemudian pingsan. Beruntung, Louis selamat dari kecelakaan tersebut. Namun, orang yang seharusnya ditemuinya itu kini dikabarkan telah meninggal dunia. Hal ini membuat Eleanor menjadi curiga. Mereka kemudian menyelidiki korban tersebut dan akhirnya mengetahui bahwa orang itu rupanya telah dihabisi dengan menggunakan peluru beracun yang begitu kecil. Saat itu, Louis menganggap hal itu dilakukan dengan sengaja untuk menghentikan terungkapnya skandal tersebut. Perusahaan yang terlibat, IBBC, dianggap begitu cerdas. Mereka bahkan dengan nekat menyewa seseorang untuk menghabisi siapa saja yang tahu terlalu banyak tentang apa yang mereka lakukan. Setelah Louis mengetahui informan mereka yang bernama Tommy yang telah dihabisi, dia pun segera menelepon Eleanor yang berada di New York. Dia memintanya untuk ikut ke Jerman bersamanya karena Tommy sudah meninggal. Eleanor tidak membuang waktu dan terbang ke Jerman untuk bergabung dengan Louis. Mereka langsung menemui polisi Jerman dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka bahkan membawa bukti bahwa Tommy yang telah dihabisi disebabkan karena telah mengetahui skandal bank IBBC. Saat itu polisi ingin mengetahui lebih banyak tentang skandal tersebut. Maka Eleanor menjelaskan bahwa IBBC telah mencuri uang dan melakukan hal-hal ilegal di negara lain yang tidak hanya di Jerman. Namun alih-alih membantu dalam kasus yang menimpa Tommy, polisi malah menuduh Louis bertindak tanpa bukti sambil menunjukkan masalah-masa lalunya di Interpol. Merasa dikhianati, Louis memutuskan untuk pergi dan terlihat tidak mempercayai polisi lagi. Di pagi hari, Louis menginap di sebuah hotel untuk menjernihkan otaknya dan memikirkan semuanya. Sementara itu, ditampilkan ada seorang pria bernama Wilhelm yang bekerja dekat dengan pimpinan IBBC. Dia bertemu dengan seorang hitman dan memintanya untuk mengejar seorang politisi bernama Umberto. Setelah semuanya diatur, Wilhelm menyuruh hitman tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya kapanpun dia bisa, sebelum pada akhirnya mereka berdua pergi. Saat Louis terus menggali skandal bank IBBC, dia melihat berita tentang orang lain bernama Andre yang bekerja untuk IBBC dan dijelaskan telah meninggoy. Hal ini membuatnya bingung karena mengira hal itu mirip dengan apa yang telah terjadi pada Tommy. Segera setelah itu, dia pun mengumpulkan bukti dan ingin membawa kasus ini ke Interpol. Namun seniornya mengatakan mereka tidak dapat menanganinya dan harus menyerahkannya kepada pihak berwenang setempat terlebih dahulu. Meskipun di sana dia sama sekali tidak menyerah. Keesokan harinya, Louis berencana bertemu dengan seseorang bernama Skerson yang merupakan orang terakhir yang telah melihat Andre hidup. Namun alih-alih bertemu Skerson, IBBC malah mengirim Louis untuk menemui White, salah satu penasehat hukum mereka. Di sana Louis bertanya-tanya mengapa dia tidak bertemu dengan Skerson, tetapi White mengatakan sebagai pengacara IBBC, dia berhak mengetahui pertanyaan apa yang akan diajukan oleh Louis. Saat itu Louis tak ingin kerja kerasnya sia-sia, sehingga ia mulai bertanya-tanya, terutama kapan terakhir kali Skerson melihat Andre. Tapi White menjawab dengan cara yang rumit. Dengan penasehat lain yang juga ikut membantu membingungkan Louis. Merasa seperti mereka menyembunyikan sesuatu, Louis memutuskan untuk meninggalkan bank. Saat Louis hendak pergi, Eleanor menelponnya dengan kabar bahwa mereka menemukan sianida dalam darah Tommy yang membenarkan bahwa dia memang diracun. Saat Louis berjalan pergi, orang asing menabraknya. Di sana Louis sempat curiga dan mengikuti pria tersebut. Namun ternyata dia hanyalah orang biasa. Segera setelah itu, Louis pun meminta maaf dan melanjutkan perjalanannya.
Sementara itu, Eleanor berusaha menghubungi istri Tommy. Dia bertanya apakah Tommy pernah bercerita tentang pertemuannya dengan IBBC. Namun istri Tommy menolak dan menyarankan untuk berbicara dengan Umberto saja. Di sisi lain, Louis berbincang dengan rekannya bernama Victor tentang pertemuannya dengan Scarson. Di sana dia ingin berbicara di luar, tetapi Victor bersikeras untuk tetap tinggal di dalam rumah. Akhirnya Louis menunjukkan sesuatu dengan menghancurkan telepon Victor, yang kemudian mengungkapkan ada sesuatu bug di dalamnya yang telah tertanam. Setelah mereka meninggalkan rumah Victor, mereka membicarakan tentang kesepakatan IBBC dengan Humberto, seorang pedagang senjata terbesar di Italia. Namun sebelum kesepakatan tercapai, Humberto tiba-tiba menarik diri, mengakhiri transaksi dengan secara paksa. Keesokan harinya, Eleanor dan Lewis memutuskan untuk bertemu dengan Inspektur Alberto yang akan memperkenalkan mereka kepada Humberto. Kebetulan, Humberto bersiap-siap untuk memberikan pidato kepada rakyat Italia, berkampanye untuk dirinya sendiri yang akan maju sebagai Perdana Menteri yang baru. Saat itu, Eleanor dan Louis memberitahu asisten Humberto bahwa mereka ingin berbicara dengannya tentang IBBC. Asisten meminta mereka untuk tetap diam dan mereka pun akhirnya setuju. Hingga pada akhirnya, mereka pun bertemu dengan Humberto. Di sana Eleanor bertanya mengapa dia berniat menjual senjata ke IBBC. Humberto menjelaskan bahwa IBBC ingin mengendalikan perdagangan dan perekonomian global dengan menggunakan hutang. Jadi perusahaannya akan menjual senjata ke IBBC, yang kemudian akan menjualnya ke negara lain seperti Tiongkok dan juga Israel. Inilah sebabnya dia merasa ragu dengan kesepakatan mereka. Usai pembicaraan mereka, Humberto mengundang Louis dan Eleanor untuk bertemu dengannya lagi setelah pidatonya selesai. It's to control the debt. You control everything. Individuals. Saat Humberto berbicara, ditampilkan seorang penembak jitu mencoba menembaknya, walaupun pada awalnya sempat gagal. Sebelum dia sempat mencoba lagi, tiba-tiba penembak jitu lainnya ikut menembak, dan kali ini tepat mengenai Humberto. Penembak pertama berhasil ditangkap dan dihabisi, namun sang penembak jitu utama terlihat berhasil menghilang. Sementara itu, Louis, Eleanor, dan juga Alberto ditampilkan pada saat itu sedang minum kopi di seberang jalan. Sementara Humberto yang pada saat itu sedang menyampaikan pidatonya. Segera setelah itu, mereka langsung bergegas ketika mendengar suara tembakan. Di sana Louis memperhatikan seorang pria yang mencurigakan dan mencoba menangkapnya. Tetapi pria itu berhasil lolos dan menabrak Eleanor dengan mobil. Sayangnya Louis kehilangan jejaknya lagi. Di pihak IBBC, Scarson sedang mengadakan pertemuan dengan mitra bisnisnya. Ketika asistennya menyela, mengatakan bahwa dewan IBBC ingin bertemu dengannya. Scarson pun langsung meminta diri dan bergabung dengan para dewan direksi. Saat itu mereka khawatir dengan kasus Humberto dan memutuskan harus bertindak cepat. Mereka berencana membuat kesepakatan dengan putra Humberto yang bernama Enzo dan juga Mario. Namun Scarson ingin menyampaikan belasungkawanya terlebih dahulu kepada keluarga untuk menunjukkan empatinya. Para dewan menyetujuinya dan mereka bersiap untuk melanjutkan rencana mereka. Sementara itu kembali ke Louis. Saat itu dia mencoba untuk membantu Eleanor yang kini mulai merasa lebih baik setelah penyerangan itu. Mereka kemudian bertemu dengan Alberto untuk pergi ke lokasi TKP kasus yang menimpa Humberto. Dengan akses Alberto, mereka bisa menyelidiki kasus tersebut. Hingga tak lama kemudian, mereka mendekati TKP dan melihat sebuah lubang tembakan. Eleanor memasukkan selembar kertas ke dalamnya, sementara Louis terlihat memeriksa di mana posisi penembak jitu itu berada. Begitu mereka mengetahui lokasi penembak jitu, mereka pun langsung segera menyelidiki keberadaan posisi penembak jitu yang kedua. Dengan menggunakan bukti yang mereka temukan, Louis memperhatikan jejak kaki yang familiar dengan mengambil fotonya. Meskipun meminta Alberto untuk tetap membantu mengidentifikasi jejak kaki tersebut. Where?
Alberto mengetahui bahwa itu berasal dari sepatu dengan penutup baja. Namun saat mereka menyelidiki, seorang jenderal polisi memarahi Alberto dalam bahasa Italia yang terlihat sedang menyela mereka. Setelah jenderal polisi itu pergi, Alberto menjelaskan bahwa sang jenderal polisi tersebut rupanya menginginkan agar Louis dan Eleanor segera meninggalkan Italia. Karena tidak ingin ada masalah, mereka pun sepakat untuk berangkat ke bandara. That was Capitano Maiasono. Why didn't you tell him what we just... Saat itu, Eleanor juga menghubungi jaksa di Amerika untuk meminta bantuan. Namun di bandara, Eleanor tiba-tiba menyadari sesuatu yang menurutnya, jika seorang penembak jitu memakai sepatu berlapis baja, maka itu menurutnya akan memicu sebuah detektor logam. Mereka memutuskan untuk kembali tinggal dan memeriksa rekaman CCTV untuk menemukan pelakunya. Segera setelah itu, mereka pun berhasil menemukannya. Namun pelaku tersebut berhasil menyembunyikan wajahnya. His face just out of our line. The man without a confession. Hingga tak lama kemudian, Alberto berhasil mengenali pelakunya yang dia ungkap sebagai Sherwood, atau yang lebih mudah kita panggil saja dengan nama Sherwood, yang kini dijelaskan sedang melakukan penerbangan ke New York. Mengetahui hal itu, Louis dan Eleanor pun memutuskan untuk mengikutinya ke New York. Saat Louis dan timnya tiba di New York, mereka dibantu oleh 3 orang detektif yang diminta untuk membantu. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan informasi pribadi Sherwood. Namun ternyata dia menggunakan alamat palsu. Jadi mereka pun sekarang memutuskan untuk mempertanyakan si pembuat sesuatu yang digunakan oleh Sherwood, yang dijelaskan bernama Dr. Isaac. You guys go check it out. Awalnya, Dr. Isaac terlihat takut dan tidak mau berbagi informasi apapun. Namun ketika Louis mengancam bahwa Sherwood mungkin akan menyakitinya juga, Dr. Isaac pun akhirnya mau bekerja sama dengan menunjukkan kepada mereka sebuah file yang berisi nama Sherwood. Hingga setelah bekerja sepanjang malam, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan data pribadi Sherwood. We need to find this. What are you trying to do? Remember is that there's what? Look, Keesokan harinya, ketika mereka dalam perjalanan, Louis mendapat pesan bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menemukan Sherwood. Kepala jaksa memperingatkan bahwa Sherwood mungkin menghilang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Louis dan timnya pun segera mulai mencari keberadaan Sherwood di seluruh New York. Dan saat mereka berjalan, salah satu rekan Louis yang sedang membeli kopi tak sengaja melihat Sherwood yang sedang melintas, yang kemudian dengan cepat langsung segera memberitahu teman-temannya. Segera setelah itu mereka pun memutuskan untuk mengikuti Sherwood secara diam-diam daripada menghadapinya secara langsung. Di sana, Louis memastikan untuk menjaga jarak agar Sherwood tidak memperhatikan mereka. Namun terlihat Sherwood mulai merasakan bahwa dia sedang diikuti. Dia menelepon dari telepon umum dan mengatur untuk bertemu dengan seseorang di museum. Hingga tak lama kemudian, Louis dan timnya kembali terus mengikuti Sherwood. Dan setelah beberapa waktu, mereka sampai di sebuah museum besar. Di museum itu, Louis dan timnya berpencar untuk mencari Sherwood. Hingga pada akhirnya mereka melihatnya bersama seorang lelaki tua yang tak lain adalah Wilhelm. Di sana, Wilhelm memerintahkan Sherwood untuk menghabisi seseorang yang targetnya rupanya tak lain adalah Louis. Yang mereka ketahui terus menyelidiki skandal IBBC tersebut. What appears to me, I'm afraid, entirely up to you. Dan saat Sherwood ingin pergi, dia melihat bahwa Louis sedang bersembunyi di balik dinding. Sadar menjadi sasarannya, Sherwood pun berusaha melarikan diri dengan menembak ke arah Louis dan juga timnya. Segera setelah itu, mereka pun berhasil mengepung dan kemudian menangkapnya. Namun di sana Sherwood menyatakan bahwa IBBC tidak akan membiarkan Louis menangkapnya. Hingga tiba-tiba sekelompok pria bersenjata muncul dan menembak ke arah Louis. Namun para penembak itu juga rupanya berniat ingin menghabisi Sherwood yang dianggap telah terlalu banyak tahu dengan masalah skandal di IBBC. Merasa terpojok, Sherwood pun menyarankan agar Louis mau bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nampak, Sherwood yang tengah ditembak berkali-kali terus berusaha mencari jalan keluar dari museum. Dan saat mereka bersembunyi, Sherwood kembali memperingatkan Louis agar tidak membiarkan dia tertangkap. Namun Louis tidak mundur dan tetap fokus mencari jalan keluar. Dia juga melakukan perlawanan terhadap pria bersenjata itu.
Setelah baku tembak yang begitu lama, mereka akhirnya berhasil melarikan diri dari museum dengan menjatuhkan sebuah lampu besar ke arah pria bersenjata yang berada di bawah hingga berhasil mengalahkan mereka semua. Meskipun selamat, Sewot rupanya tak bisa bertahan karena luka tembaknya. Dan sebelum dia meninggoy, Sewot ingin memberitahu Louis sesuatu tentang IBBC. Namun sayangnya dia tidak mendapat kesempatan karena ajalnya yang telah menjemput. Sore harinya Louis berkumpul bersama rekan-rekannya di sebuah tempat rahasia. Di sana Eleanor membawanya untuk menginterogasi Wilhelm yang telah berhasil mereka tangkap. Saat itu mereka sudah siap dengan beberapa bukti, dan Louis tinggal mengumpulkan keberanian untuk membuat Wilhelm segera mengaku. Kemudian setelah Louis siap, dia langsung masuk dan mendekati Wilhelm untuk menanyakan tentang skandal IBBC. Meskipun Wilhelm sudah tua, dia tetap teguh dan tidak mau membocorkan rahasia. Sebaliknya, dia membandingkan dirinya dengan Louis dengan mengatakan bahwa mereka sama dan memiliki niat baik serta ingin mengungkap kesepakatan curang yang dilakukan IBBC. Namun seiring berjalannya waktu, segalanya tiba-tiba berubah dan IBBC dijelaskan telah menggodanya untuk berbuat tidak jujur. Wilhelm bahkan mengakui bahwa orang jujur seperti Louis sangat sulit untuk didapatkan. Akhirnya, Louis pun kesulitan untuk membuat Wilhelm mengaku. Jadi dia pun segera pergi dan meminta Eleanor untuk segera melarikan diri. Kemudian Louis merasa IBBC telah tahu bahwa mereka kini telah memiliki Wilhelm. Jadi dia pun mendesak Eleanor untuk pergi demi menghindari orang sewaan IBBC yang kemungkinan sedang memburu mereka. Dia meyakinkannya bahwa dia punya rencana untuk mengatasi kekacauan ini. Setelah mendengar hal itu, Eleanor pun mulai mempercayainya dan segera pergi tanpa bertanya lagi. Beberapa saat kemudian di Italia, para petinggi IBBC kini telah bersiap untuk mengadakan pertemuan. Namun setelah mereka menunggu lebih dari 1 jam, pertemuan itu rupanya malah tidak pernah terjadi. Terlihat sekelompok pria berjas tajam dan bernuansa gelap muncul, meminta mereka untuk segera mengikutinya, yang kemudian membawa mereka menjauh dari tempat kejadian. Sementara itu, di gedung yang lainnya, kedua putra Umberto, Mario dan Enzo, nampak berterima kasih kepada seseorang yang telah mengungkap kasus korupsi IBBC, yang ternyata Louis lah yang memberitahu mereka. Di sana dia ingin menimbulkan masalah antara IBBC dengan putra Umberto, yang kini menjalankan perusahaan mendiang ayah mereka. Yang belakangan, kru IBBC mulai merasa seperti bidak dalam permainan putra Umberto. Mereka tidak mau rugi, jadi mereka memutuskan untuk memanggil Sunny, seorang pedagang senjata terkaya di Timur Tengah, untuk membuat kesepakatan lain. Selanjutnya di Turki, Skersen dan IBBC bertemu langsung dengan Sunny untuk membicarakan bisnis mereka. Mereka mendiskusikan apa yang ingin dibeli oleh Sunny dengan harga yang ditetapkan oleh IBBC. Saat itu, Louis sedang mengawasi mereka. Dia bekerja sama dengan Wilhelm untuk menjatuhkan IBBC. Namun ternyata Wilhelm menyembunyikan alat perekam di baju Skersen. Sementara itu, Louis menunggu untuk mendengar percakapan mereka agar bisa mengungkap skandal tersebut. Tapi pengawal Sunny mengejarnya dan dia pun melewatkan sebagian percakapan darinya. Dan setelah selesai, mereka pun berpisah. Di sana Skersen menemukan Wilhelm yang terlihat tertidur. Namun saat diperiksa, Wilhelm ternyata telah meninggoy akibat dihabisi oleh seseorang. Kemudian, dia melihat Louis dan langsung lari. Pada saat itu, Louis dengan tenang mengikuti Skersen hingga dia berhasil menyudutkannya ke sebuah atap. Skersen bertanya apa yang diinginkan Louis padanya, yang kemudian dijawabnya dengan mengatakan bahwa dia hanya menginginkan sebuah keadilan. Di tengah ketegangan, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang tepat mengenai Skersen, yang rupanya berasal dari seorang pria yang telah dikirim oleh Mario dan juga Enzo untuk membalas dendam atas kematian ayah mereka.
Mario Calvini. Grazie. Pada saat itu, pemerintahan IBBC pun akhirnya runtuh, dan Lois yang kini telah berhasil mencapai semuanya sendirian. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.